Yesus yang baik, kami mengucap syukur saat malam hari yang indah ini, kalau Engkau kembali kumpulkan kami, walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami bersahati, kami merindu Tuhan untuk belajar kembali kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus itu kekuatan yang daripadamu, kemampuan yang daripadamu. Biar saat malam hari ini kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, roh pengertian untuk kami belajar lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan orang lain boleh melihat buah-buah kebenaran firman-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan Yesus. Kami serahkan Bible study kami saat malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Bung Semi Tuhan, yang memimpin jalannya Bible study ini, biar kami semua boleh diberkati melalui pelajaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur, dan kami akan mulai ibadah ini, Bible study ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 8, ayat 4 sampai 13. Nanti saya mohon yang baca Verlina ya. Oke, Kak. Oke, makasih Verlina. Oh, nggak ada. Kisah Rasul berapa tadi, Kak? 8. Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 13. 4 sampai 13. Oke. Oke. Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 13 ya. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Udah, makasih ya Verlina. Ya, sama-sama. Oke, selamat malam semua. Filipus di Samaria. Penganiayaan bukan kebijakan yang disengaja, merupakan hal untuk mendorong gerakan pengabaran Injil pertama dalam jemaat. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Filipus berkhotbah di Samaria karena memang kesanalah ia harus pergi. Sebagaimana Yohanes memberitakan kepada kita secara sambil lalu, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, di Yohanes 4 ayat 9. Anggapan dari orang Yudea dan Galilea adalah sama. Orang Samaria tergolong sekte semi-Yahudi. Penduduk wilayah itu sampai ke utara Yudea percaya kepada kitab Musa, Kejadian hingga Ulangan. Tetapi tidak menerima kitab-kitab Yahudi selebihnya. Mereka yakin bahwa Allah seharusnya disembah di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem.
Filipus diperkenalkan kepada pembaca dengan menyebut tanda-tanda yang diadakannya, termasuk pengusiran roh jahat, dan banyak orang disembuhkan. Sebagai hasil dari pekerjaan itu, orang banyak menerima pemberitaannya. Dalam hal ini, ia mirip dengan Simon, ahli sihir, dan dihormati oleh semua orang, baik pejabat maupun bawahan, karena kekuatan sihirnya. Tidak disebutkan bagaimana pekerjaan dan pemberitaan Filipus lebih hebat daripada Simon. Tetapi perbedaannya pasti penting karena semua orang, termasuk Simon, menjadi percaya dan dibaptis. Pembuat tanda ajaib ini takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan besar yang dilakukan Filipus. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, makasih Om Wewe. Puji Tuhan, selamat malam. Kita lihat ayat 4 bahwa penderitaan, persekusi tidak menghentikan penyebaran Injil. Kita percaya seperti catatan Kisah Para Rasul, mereka sudah tiap-tiap hari, pokoknya sudah sering ya, mereka menerima pengajaran para rasul. Jadi saat mereka harus bisa dibilang melarikan diri dari Yerusalem, mereka sudah siap dengan kebenaran yang cukup ya, firman Allah yang cukup untuk mereka bagikan. Sekali lagi, karena mereka sudah tiap-tiap hari belajar firman Tuhan seperti yang sudah dicatat oleh Lukas, kita yakin saat mereka harus pergi dari Yerusalem oleh karena aniaya, karena lari dari aniaya, mereka sudah siap untuk membagikan apa yang selama ini mereka pelajari. Ini berikut beberapa daerah yang diyakini oleh para teolog, juga dicatat oleh Kisah Rasul sendiri. Siprus, ini bahasanya apa? Ponisia, Antioquia, Galilea, Tirus, Sidon, sampai ke Roma. Kita lihat sedikit ininya ya. Ya, kudus ini Yerusalem. Berarti sampai ke Roma itu jauh sekali ya, mungkin beberapa saat kali, nggak langsung saat itu juga sampai ke Yerusalemnya. Yang jelas saat Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di kota Roma, Rasul Paulus belum pernah ke situ. Jadi kita yakini yang mendirikan jemaat di Roma itu bukan Rasul Paulus. Kita bisa yakini mereka-mereka inilah yang melarikan diri dari Yerusalem. Mereka inilah yang menjangkau kota-kota sampai ke Roma. Sekali lagi, Roma bukan didirikan oleh Rasul Paulus. Jemaat Roma bukan hasil pelayanan Rasul Paulus. Hasil siapa? Nggak tahu nih. Ya, oke. Setelah ke sini, intinya mereka tidak berpindah sama-sama ke satu kota, enggak ya. Mungkin ada yang kembali ke kota asalnya, ada yang benar-benar pindah, benar-benar hijrah. Yang jelas mereka
berpencar ya, terpisah satu sama lain. Diaspora ya istilahnya ya. Ya. Kemudian dicatat oleh buku ini sebagai bagian terakhir nih dalam bab ini. Itu dia menyambung nanti ayat 5 ke bab berikutnya nih. Tidak berarti bahwa seluruh orang percaya itu diberi karunia untuk berkhotbah sehingga mereka bisa menjadi berkat. Tidak perlu ya, untuk menjadi berkat, menjadi saksi, mereka cukup menjalani hidup yang penuh penuh sukacita berarti ya, simply joyous and free joyous. Misalnya apa nih? Jadi meskipun mereka bahkan mungkin orang-orang tak berpendidikan, tapi mereka penuh dengan roh, mengetahui firman, sehingga mereka bisa menjadi saluran kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus. Tidak dicatat bahwa jemaat mengeluh, komplain oleh karena persekusi. Mereka menangkap kesempatan ini untuk lebih lanjut meresponi karya Allah dalam hidup mereka. Puji Tuhan. Masuk ke ayat 5. Ya, ini ada beberapa benar berkhotbah ya, seperti salah satunya Filipus. Tadi kita sampaikan di bagian akhir tadi dari bab sebelumnya, bahwa tidak semua berkhotbah, tetapi ada yang berkhotbah. Ada yang menerima karunia berkhotbah, diberi kemampuan, talenta berkhotbah, dan salah satunya adalah Filipus. Tidak semua peristiwa tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh orang-orang yang terpencar ini dicatat oleh Lukas. Selagi tidak semua, tentu banyak kan? Mereka mungkin bisa ratusan orang keluar hijrah dari Yerusalem ke kota-kota. Nah, tentu mereka masing-masing ada mujizat ya, ada perkara-perkara heran yang Tuhan kerjakan lewat hidup mereka masing-masing. Jadi bisa ratusan kota, ratusan macam mujizat. Tapi mengapa yang dicatat oleh Lukas Filipus di Samaria? Karena sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Jadi kita dapat ini ya, logikanya ya, dapat cara berpikir dari Lukas saat menulis Kisah Para Rasul. Jadi bukan berarti yang dilakukan oleh Filipus itu lebih besar dari mujizat-mujizat di kota-kota lain, bukan. Tapi karena pelajaran yang dipelajari di sini itu sesuai dengan perintah agung di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kota Samaria, penginjilan di Samaria menjadi penting karena di sini Roh Kudus kembali meruntuhkan tembok. Kita tahu bersama dalam kisah Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, itu ada tembok yang memisahkan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Meskipun tadi disebut oleh Pak Wewe tadi semi Yahudi, tetapi mereka tidak bergaul. Dan itu memang sesuai dengan perjanjian lama ya. Karena mereka sudah bercampur, intermarried, maka suku-suku, 10 suku
Israel tidak bergaul dengan dua suku Yehuda. Penyembahannya pun beda penyembahannya. Dicatat oleh dua raja-raja bahwa pertama mereka menyembah Yahweh, menyembah Allah Israel, plus Allah-Allah lain. Iya, ini orang Samaria nih. Orang Samaria itu hasil kawin antara orang Yahudi dengan agama bangsa-bangsa lainnya, bangsa. Ini kita catat di mana ya? Ada catatannya ada tuh. Di sini nggak ada. Iya. Bangsa-bangsa yang dibawa ke bangsa Syria itu, nah itu yang kawin dengan orang-orang Yahudi, 10 suku. Jadilah mereka kawin campur. Terus mereka menyembah Allah plus Allah-Allah lain. Juga membangun bait Allah sendiri di Gunung Gerizim. Ya tadi karena sudah dibilang tadi ya, yang Pak Wewe bilang, karena mereka hanya mengakui 5 hukum Musa. 5 kitab Musa. Dari Kejadian sampai Ulangan. Yang lain tentang Yerusalem sebagai kota Allah, bait Allah di Yerusalem, itu mereka nggak terima. Ya oke, terus pada tahun 128 sebelum Masehi, Yahudi di bawah Raja King Hyrcanus menghancurkan bait Allah ini. Ya, jadi kita bisa simpulkan saat Yesus melayani pun Samaria sudah berada di bawah kekuasaan Yahudi, kemudian Yahudi ada di bawah kekuasaan Roma gitu bener ya. Jadi betapa rendah posisi orang-orang Samaria ya, adanya kawin campur, punya Allah lain, sudah dibilang dipecundangi oleh orang-orang Yahudi. Sulit kita menemukan persamaannya zaman sekarang ya. Pokoknya suku yang atau golongan yang benar-benar nggak dianggap ya. Tapi ternyata mereka dihargai oleh Roh Kudus. Injil sampai kepada mereka. Mereka bisa menerima Injil. Mereka dicatat tadi kan bisa merasakan yang namanya sukacita luar biasa. Sukacita besar bisa mereka nikmati. Ini hal-hal yang ingin Lukas sampaikan bahwa Roh Kudus lagi-lagi meruntuhkan apa yang manusia dirikan untuk jadi tembok yang membatasi pekerjaan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Namun demikian, menurut buku ini, Samaria, orang-orang Samaria juga seperti orang-orang Yahudi. Mereka menantikan Mesia, karena sekali lagi, mereka megang atau meyakini 5 kitab Musa, mereka yakini. Salah satunya tentu Ulangannya. Ini ada janji tentang Mesias di Ulangan 18. Ada janji tentang Mesias. Nah, tentu sama seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria pun menantikan Mesias karena mereka percaya terhadap 5 kitab Musa. Lupa bawa.
Ya, ini saya singgung tadi ya. Great joy in that city. Wah, ini luar biasa nih. Orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap, orang-orang yang dipandang sebelah mata, orang-orang yang secara manusia nggak pantas rasa bahagia. Saat itu mereka merasakan yang namanya kebahagiaan sejati. Dan dalam sebuah kota lagi ya, satu kota, banyak penduduk, sama-sama mereka rasakan namanya kebahagiaan sejati. Luar biasa. Dapat saya di pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ayat 12. Dalam pemberitaan Injil, Filipus, kita yakini bahwa menyampaikan Injil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyampaikan Injil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yakini Filipus menekankan bahwa kuasa yang dilihat, mujizat yang terjadi oleh orang-orang Samaria atas orang-orang Samaria itu bisa bermanifestasi oleh karena karakter dan nature dari Yesus Kristus, Sang Mesias dan Juru Selamat. Ini ya. He preached the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ. Nah, ini penekanannya ya. Dari bagian ini. Jadi sama sekali nggak meninggikan diri, nggak membanggakan keyahudian dirinya, tapi Filipus dalam khotbahnya meninggikan Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ini masuk ke tentang Simon ya. Simon sudah terbiasa menipu orang-orang, menipu rakyat dengan magicnya. Dia juga tahu bahwa magic itu bisa dilakukan lewat trik ya, lewat trik. Nah, tafsirannya ia merasa perlu mengawas-awasi atau memperhatikan Filipus demikian rupa. Nih, with the professional eye of a magician. Kalau Filipus juga pakai trik nih. Tapi ia menyimpulkan Simon bilang sini akhirnya percaya karena dia lihat bahwa mujizat itu real ya. Sedangkan banyak pendeta buat mujizat di bohong-bohong. Nah, ini real karena Simon perhatikan dengan seksama, diteliti benar, dan dia lihat dengan mata kepala sendiri bahwa mujizat yang Allah lakukan melalui Filipus di dalam nama Yesus Kristus itu real. Ya, ini masuk ke bahasan yang sudah saya tadi share ya tentang diskusi-diskusi yang bisa kita sama-sama pikirkan. Beberapa teolog mempertanyakan pertobatan Simon. Kita sudah baca tadi ya. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Nah, ini ada beberapa teolog meragukan nih. Dia benar-benar percaya
sehingga dibaptis oleh Filipus, atau ternyata dia pura-pura percaya, berhasil mengelabui Filipus. Tetapi Alkitab berkata bahwa dia percaya. Kemudian diyakini bahwa Filipus itu seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu dia nggak mungkin membaptis seorang yang nggak benar-benar bertobat. Ini tafsiran dari buku ini ya. Memang pertanyaannya kan kita bisa sandingkan dengan pemilihan Yudas oleh Tuhan Yesus ya. Ini yang saya dapat renung-renungkan ya. Jika memang benar Simon itu Kristen palsu, apa mungkin Roh Kudus tidak bicara saat itu sehingga Filipus membaptisnya? Atau memang Roh Kudus punya maksud tertentu dengan hal ini harus terjadi, gitu ya? Karena nanti kita dapati bahwa memang Simon ini belum kita bisa bilang belum bertumbuh atau belum bertobat, yang itu sama-sama belajar ya. Tapi kita sebagai pemikiran awal bisa seperti itu ya. Apakah sebanding saat kita memikirkan Tuhan Yesus yang memilih Yudas jadi muridnya? Apakah Tuhan Yesus nggak penuh Roh Kudus? Tentu nggak mungkin. Apakah sebuah kesengajaan untuk menggenapi rancangan keselamatan? Ini kita sama-sama memang misteri, sampai sama-sama kita bisa renung-renungkan apakah ini sebanding, bisa dibandingkan dengan pemilihan Yudas oleh Tuhan Yesus. Ya, oke, masuk ke ayat 14. Oh, belum ya, kita belum baca, berarti Pak Wewe dipersilakan untuk pimpin diskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Bung. Oke, yuk teman-teman, bisa ada yang mau menambahkan silakan, atau ada yang mau bertanya juga dipersilahkan, atau yang tadi yang jadi bahan diskusi kita diskusikan sama-sama. Sudah berapa sih dijelaskan tadi? Oke, via chat juga boleh, silakan. Kalau ada yang mau tanya atau mau tambahkan. Sambil makan boleh ya, Weh? Iya dong. Ayo santai aja, relax. Nggak boleh, Kak, nggak bagi-bagi. Nanti ini virtual dikasihnya. Itu juga ada tuh pisang goreng. Coba deh. Siapa gue ya enggak? Tuh keju banget, mengeju banget. Aduh, kali ini menggoda iman nih. Puasa. Pasti diet ya, Ferlina. Enggak. Ya, Kak Ferlina, mungkin ada yang mau ditanya? Ada sih, tapi nggak tahu nyambung nggak tahu enggak sih ini ke materinya ya. Boleh.
kadang saya suka bingung nih, kadang ngelihat yang hamba Tuhan yang adalah doa kayak Altakol gitu, atau ya pokoknya yang berdoa terus ada mujizat kesembuhan atau gimana lah, yang teriak-teriak atau gimana. Kadang saya menyikapinya itu tuh beneran apa enggak ya gitu. Apa diurapi Roh Kudus bener atau cuma ya gitulah ya. Kadang ada kecurigaan itu, tapi kadang aduh Tuhan, takut dosa nih, meragukan kuasa Tuhan gitu. Jadi menurut kakak-kakak sekalian, apakah ada ciri-ciri khusus yang benar-benar diurapi sama yang hanya ya acting atau gimana lah gitu, supaya terus bagaimana sikap kita gitu melihat itu gitu. Kadang kita ragu, tapi kalau ragu juga takut dosa gitu ya. Jadi gimana itu Kak? Oke, makasih Kak Perlina. Ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau kasih tanggapan, silakan. Ya, silakan. Siapa aja? Ayo nih, pertanyaan seru. Ayo. Iya, ayo. Kak Suci, mungkin Kak Suci boleh. Oke, mencoba menjawab ya. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah mohon dimaafkan. Kalau menurut saya pribadi, gitu ya, itu tergantung kepekaan kita, gitu. Kepekaan kita terhadap apa yang kita lihat. Kalau ada Roh Kudus yang benar sama kita, gitu ya, kita akan punya damai sejahtera. Kalau memang itu benar dari Tuhan, bukan hanya acting gitu ya. Tapi kalau misalnya kita merasa ini apaan sih, terus kita nggak damai sejahtera gitu ya. Nah itu dipertanyakan lagi gitu ya. Ini mungkin palsu gitu ya. Ini palsu nih gitu ya. Artinya, nah kitanya nih yang harus terus mengasah gitu ya kepekaan kita bahwa atau menambah pengetahuan kita, menambah iman percaya kita kepada roh yang benar gitu. Itu kakak Perlina, saya mencoba menjawab. Terima kasih. Ya Kak, makasih. Ya juga sih. Yang lain silakan. Niar boleh, atau Christine boleh, atau Agnes juga boleh. Semua juga boleh, Kak Murni. Seta, boleh Seta. Tambahin dikit lagi ya, Kowewe. Bapak Ketua, sorry. Yap. Nggak tahu kenapa ya, kadang-kadang nih gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh gitu ya. Doa hari Rabu aja gitu ya, hari Rabu di gereja gitu ya. Itu juga terasa kok gitu ya, terasa bahwa di sekitar kita gitu ya, ada yang dipenuhi Roh Kudus gitu ya. Dan kita juga ada connect-nya gitu. Ya kadang kan itulah kadang-kadang ini bener nggak sih dari Roh Kudus, dia berbahasa roh gitu ya. Nah kadang kalau memang bener-bener kita itu merinding kok ngerasa gitu. Ya itu pengalaman saya pribadi ya. Jadi kita semakin diberkati dengan ada jemaat di gereja kita atau pas doa itu memang kita sedang berbahasa roh gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Makasih. Oke, terima kasih Kak Suci. Ayo yang lain silakan. Ini diskusi menarik nih. Diskusi menarik. Tapi boleh nanya nggak sebelum dijawab yang lain? Jadi pingin bertanya nih, mungkin nanti Bung Semi lah ya yang menjawab pamungkas gitu ya. Artinya gini, saya jadi berpikir gitu ya, bukan berpikir sih ya, artinya dari 12 murid Tuhan Yesus gitu ya, ada satu yang mengkhianati dia gitu ya, artinya dia tidak masuk surga kan ya, dari 12 itu gitu ya. Nah, bagaimana dengan suatu komunitas gitu ya, jemaat ataupun lebih skup kecil lagi, perkumpulan kerohanian gitu ya. Kita tidak usah berbicara yang belum percaya sama Tuhan Yesus ya. Ya, jadi artinya
ini sudah dalam perkumpulan kecil nih, gitu ya. 12 itu kan kecil ya, berarti berapa persen lah itu ya. Kok ada satu yang hilang gitu ya. Nah sekarang bagaimana nih kita ini biar kita tidak termasuk yang satu orang itu gitu ya. Kita masuk yang memang benar gitu ya. Akhirnya masuk surga gitu. Itu kadang-kadang jadi pertanyaan bagi saya pribadi. Aduh Tuhan Yesus dari sekian gitu ya. Mungkin apa kejauhan pemikiran saya tidak kadang-kadang takut sendiri gitu ya. Ini saya berpikirnya begini kadang-kadang. Dari sekian ratus orang jemaat GPD Melati gitu ya. Bagaimana caranya Tuhan biar 100% itu masuk surga gitu ya. Karena yang 12 orang murid Tuhan aja satu itu mengkhianati dia gitu. Kadang-kadang saya jadi aduh Tuhan tolong gitu. Itu aja sih ya. Gimana nih kita ini Judas aja yang deket banget gitu ya dengan Tuhan Yesus, bersama dia beberapa tahun gitu ya, mengkhianati dia sehingga dia tidak masuk surga gitu. Terus saya jadi jadi panjang nih gitu ya. Terima kasih. Ya, kasih Kak. Gimana yang lain? Ada mau kasih tanggapan? Ya, dari saya dulu deh. Pertanyaan apa? Kak Verlina. Kalau dari saya sih, seringkali memang dalam hidup kita tuh selalu itu ya, adalah hal yang membuat kita bingung gitu ya. Normal sih, manusiawi, karena otak kita kan kecil gitu. Otak Tuhan tuh terlalu besar, yang nggak sampailah kita memikirkan isi hati bahkan pikirannya Tuhan. Kita manusia ya cuma hanya bisa, ya kadang bingung aja sih gitu, intinya sih itu. Tapi kalau saya gitu, dari saya sih seiring waktu gitu, seiring saya banyak belajar dan mendengarkan gitu ya khotbah-khotbah, baik khotbah di gereja dengan sharing-sharingnya tulisan dari Bung Semi atau videonya Bung Semi juga, atau dari YouTube gitu, pendeta-pendeta di luar GPDI. Semakin saya belajar gitu, maksudnya banyak hal memang kebingungan atau pertanyaan di hidup kita lah ya mengenai Tuhan gitu. Tapi satu hal yang saya boleh ambil adalah seperti khotbah Bung Semi di hari Rabu kemarin gitu. Intinya ya kita manusia jangan terlalu bingung gitulah ya sama apa yang menjadi haknya Tuhan gitu. Jadi haknya kita ya sebagai manusia, seperti menyambung pertanyaan Kak Suci tadi, dari 12 aja ada satu yang gagal. Bagaimana dengan, nggak usah dari 12 lah, keluarga kita aja sendiri lah gitu. Misalnya dari 4 orang atau 5 orang, ya kita nggak ada yang pernah tahu itu. Tapi tugas kita adalah ya melayani mereka tentang keselamatan, tentang mereka dibuka hati sama Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan. Jadi segala sesuatu, apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi tugas kita, ya lakukan itu. Permuliakanlah Tuhan gitu. Intinya seperti itu. Jadi soal pertanyaan mujizat atau apa, memang itu ya misteri lah gitu, misteri antara ini Roh Kudus atau bukan gitu. Jadi ada yang kalau di YouTube itu ada dia melakukan mujizat, ternyata di backstage-nya itu bohongan gitu. Kalau itu kan ketahuan gitu, kalau itu benar atau bohong gitu. Tapi ada yang ya kita nggak tahu juga. Yang pasti mujizat ya bisa benar ya bisa enggak, tapi itu nggak harus menjadi satu kebingungan buat kita, tapi buat kita lakukan yang terbaik aja buat Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Itu aja sih yang pasti, nyambung juga dengan pertanyaan Kak Suci tadi. Oke, mungkin ada yang lain. Niar? Urapan Roh Kudus sudah bisa dibohongi. Iya, silakan ya.
Aku mau ini sih, mau coba jawab pertanyaannya Kak Suci yang kedua. Karena kebetulan kan besok itu pas renungan aku bikin renungan soal 1 Tesalonika 5:1-13 tentang berjaga-jaga akan hari kedatangan Tuhan. Jadi di situ kan disebutin ada 2 orang, yaitu dia anak gelap dan 1 anak terang. Yang gelap itu melihat hari Tuhan tuh kan kayak pencuri ya Kak Suci yang sering kita dengar. Tapi kalau yang anak terang itu mereka akan melihat hari kedatangan Tuhan tuh dengan penuh sukacita, dengan penuh kemuliaan gitu. Dan menurut aku itu benar banget gitu loh. Kita tuh nggak tahu siapa di antara kita itu mungkin ada yang di penghakiman tuh bisa saja tertinggal gitu loh. Nggak usah ngelihat yang lain. Kalau saya sih mikir saya tuh diselamatkan nggak sih? Saya tuh ada nggak sih di buku kehidupan? Saya tuh ada menerima bagian sama Tuhan nggak sih? Saya tuh ada dalam Kristus nggak sih? Sehingga pada saat hari penghakiman, hari Tuhan tuh datang, Tuhan itu, saya tuh melihat Tuhan tuh dengan sukacita gitu. Tuhan itu, saya tuh melihat dia sebagai pengantin, bukan sebagai pencuri gitu. Apakah itu yang terjadi dalam kehidupan saya? Itu memang renungan banget sih Kak Suci. Tapi pertanyaan Kak Suci tadi gimana caranya supaya kita itu bisa gitu loh diselamatkan, bisa kita itu nggak terluput kayak Yudas gitu. Kalau yang aku tahu sih 1 Tesalonika 5:7 tuh bilang bukan cuma berjaga-jaga, karena berjaga-jaga dan apa ya, jangan sampai kita tuh lengah gitu loh. Kita itu walaupun kita udah dalam Kristus, dalam Tuhan, kita ke gereja, kita berdoa, kita baca Bible, itu kalau kita hubungan dan perasaan kita sama Tuhan Yesus itu nggak benar, itu nggak benar gitu loh. Walaupun kita tuh udah anak yang rohani banget gitu. Dan apa ya, ada himbauan untuk berjaga-jaga karena daging itu, keinginan daging tuh kuat sekali gitu. Untuk kita, walaupun kita udah diangkat, walaupun kita tuh jadi orang, misalnya udah diselamatin gitu, itu masih ada gitu loh, kayak dorongan dari iblis, dari daging gitu. Jadi terus berjaga-jaga, jangan sampai kita tuh tertidur seperti itu, kayak ibaratnya rohani kita tuh tertidur gitu, nggak 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 sadar gitu loh. Akhirnya kalau memang kita melakukan hal yang salah, jadi ketika Tuhan datang, kita itu nggak ikut dalam kelompok anak-anak terang, nggak ikut dalam apa ya, orang yang dipilih Tuhan. Jadi walaupun kita udah diselamatin, kita merasa udah ikut Tuhan, itu terus berjaga-jaga. Jadi kita tuh siap kapanpun Tuhan tuh datang, Tuhan tuh mau datang ke dunia kedua kali, kita tuh udah antisipasi, kita nggak tertidur rohani kita. Itu sih Kak Suci yang aku dapat. Makasih Niar. Sama-sama. Oke, makasih. Oke, mau ada yang lain? Silahkan Bu, kalau mau kasih tanggapan atau sebelum ke yang lain. Enggak tahu. Memang enggak tahu. Ya, Kak Rini, silakan Kak. Lagi minum ya? Lanjut aja maksudnya? Ya. Ya. Oke. Nanti Septa yang baca ya. Dari ayat 14 sampai 25. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, yaitu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka,
karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima roh. Bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Terima kasih. Ayat 14, mungkin karena pekabaran Injil di antara orang-orang Samaria belum pernah direncanakan, berita tentang itu membuat rasul-rasul di Yerusalem terkejut. Lalu mereka mengutus Petrus dan Yohanes untuk memeriksanya. Serupa dengan hal itu, Barnabas diutus untuk memeriksa bangsa-bangsa lain yang bertobat di Antiokhia. Pasal 11 ayat 22. Dan segera sebelum itu, Petrus telah ditanyai tentang pertobatan seorang dari bangsa lain, yaitu Cornelius di pasal 11 ayat 1-8. Mungkin bagian terakhir ini bisa menolong untuk menjelaskan mengapa karunia Roh Kudus terjadi begitu lama setelah pembaptisan orang-orang Samaria. Dalam terang di pasal 2 ayat 38, pasal 10 ayat 48, dan pasal 19 ayat 5, sama sekali tidak seperti itu, bahwa baptisan dalam nama Yesus dianggap lebih rendah daripada baptisan lengkap dalam nama Tritunggal. Atau tidak dapat diterima bahwa penumpangan tangan dari para rasul merupakan suatu keharusan untuk menerima Roh Kudus. Lihat di pasal 10 ayat 44-48, pasal 16 30-34, dan pasal 13 ayat 3, di mana jemaat yang menumpangkan tangan atas rasul-rasul sebagai ungkapan kesatuan yang dibawa Roh Kudus. Akan tetapi, dalam pasal 11 ayat 15-17, Petrus memahami karunia Roh Kudus kepada Cornelius dan para pengikutnya sebagai tanda dari Tuhan yang menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain telah diterima sebagai anggota penuh dari persekutuan Kristen. Sejalan dengan itu, pencurahan Roh Kudus atas orang-orang Samaria yang pertama bertobat ini adalah suatu bukti dari kesetaraan mereka dengan orang-orang percaya yang berada di Yerusalem. Bukti yang harus kita tambahkan pada rasul-rasul di Yerusalem, sebagaimana pada orang-orang Samaria, hal yang tentunya sangat menggembirakan bahwa Yohanes yang sebelumnya ingin memohon api penghakiman atas desa-desa Samaria di Lukas 9 ayat 54, sekarang menjadi salah satu seorang yang meminta kedatangan Roh Kudus. Simon berpikir bahwa kekristenan secara mendasar sama dengan ilmu sihirnya, bahkan lebih berkuasa. Jawaban Petrus menunjukkan beberapa kecerdikan sikap Simon. Pernyataan tegas dari rasul telah diredakan oleh permintaan untuk bertobat bahwa Allah dapat mengampuninya. Di samping permintaan tulus yang diperlihatkan pada Petrus untuk mendoakan bahwa ini tidak akan terlaksana, Simon menjadi terkenal dalam tradisi Kristen berikutnya sebagai contoh bidat dan musuh sejati dari kekristenan. Oke, itu terima kasih.
Masuk ke 14. Oh, sebelumnya tadi jawab dulu ya, yang Verlina. Kalau dari saya pemikirannya seperti ini. Kita tidak, intinya sih bagi saya tidak terpesona terhadap mujizat ya. Tidak terpesona terhadap tanda-tanda heran. Tetapi lebih fokus pada berita atau khotbah yang disampaikan. Itu yang menurut saya sih lebih aman jadi kita. Seperti orang-orang Samaria, mereka terpesona oleh mujizat, tapi juga Filipus mendukungnya dengan kebenaran. Nah, ini yang perlu kita pelajari, kebenaran menurut saya. Soal tanda, mujizat, jangan terlalu kita mudah untuk mencap itu palsu, jangan terlalu mudah untuk mencurigai, tapi kita mendengar, memperhatikan pesan yang disampaikan oleh si pembuat mujizat. Kalau tidak berfokus pada Kristus, tidak berfokus pada salib Kristus, ya meskipun mungkin mujizatnya benar ya, kita bisa menolak bagi saya sih pelayanan orang tersebut ya. Atau kita bisa, kalau memang posisinya sama dengan kita bisa berbagi, share, tegur, nasihati. Intinya yang kita perhatikan adalah berita, jangan terpesona dengan mujizat semata. Kemudian soal tadi, kita selamat atau enggak, itu kan kadang-kadang membuat kita terus ragu dalam kita menjalani hari-hari kita ya. Nah, itu perlu kita seimbangkan. Yakini hati kita bahwa Yesus sudah mati bagi kita, dengan nasihat firman Tuhan untuk berjaga-jaga. Nah, ini kita harus benar-benar seimbangkan nih, karena kalau kita terlalu ragu terhadap karya Kristus bagi hidup kita pun salah di hadapan Tuhan bisa. Jadi di dalam koreksi yang benar, dalam terang firman, saya percaya kita bisa kok yakin menjalani hari-hari kita dengan keyakinan bahwa Allah sudah menyelamatkan kita, bahwa nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan. Sambil tentu tadi ya, kita berjaga-jaga. Setelah kita belajar firman, kita yakini, oh ternyata saya bisa terus suka firman, bertumbuh dalam firman. Nah, berarti kita sudah bisa yakin tuh bahwa kita sudah diselamatkan. Yang tinggal kita berjaga-jaga ya, supaya kita nggak terus menjalani hari-hari kita dengan keraguan. Saya udah selamat apa belum ya? Saya udah selamat atau belum ya? Itu juga bisa mempengaruhi ya pelayanan kita, mempengaruhi kekristenan kita secara umum. Ya oke, itu sedikit dari saya. Masuk ke bahasan kita. Ayat 14 ini. Ya. Udah tadi ya, udah menjangkau, melampaui tadi suatu barrier atau tembok pembatas yang baru dari Yerusalem, Yudea sudah sampai ke Samaria. Petrus, Yohanes punya tugas untuk pertama find out ya, benar apa enggak nih, mengetahui fakta yang terjadi itu benar apa enggak. Tentu ini beritanya datang dari orang-orang yang melihat
penginjilan Filipus di Samaria begitu berhasil, ada saksi mata yang melapor ke gereja pusat, bisa dibilangnya di Yerusalem. Petrus Yohanes datang pertama untuk find out benar apa enggak fakta tersebut, bahwa keselamatan bukan hanya milik orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Samaria juga diselamatkan, dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua, selain mencari tahu fakta, kedua adalah encourage, ya, membangun orang-orang yang baru percaya saat itu. Nah, dari buku ini, dari tafsiran ini, tidak ada indikasi bahwa Petrus Yohanes datang karena Filipus dianggap kurang kapasitasnya dalam pelayanan. Karena memang nggak disebutkan, nggak ada indikasi sama sekali, ya. Jadi kita nggak bisa simpulkan seperti itu. Kalau kita simpulkan, oh berarti Filipus masih kurang hebat nih melayaninya nih, sehingga harus didatengin Petrus Yohanes, itu bisa dibilang tafsiran yang terlalu liar, ya. Demikian, ya. Amannya tadi, ya, untuk find out, hanya cari tahu. Kedua, untuk meneguhkan, membangkitkan, mendorong, membangkitkan terus, ya, menggairahkan terus, ya, iman, kasih, pengharapan dari jemaat-jemaat yang baru bertobat di kota Samaria. Oke, masuk ke ayat 15. Dikatakan bahwa salah satu peranan Petrus Yohanes adalah mendoakan, ya, mendoakan supaya jemaat di Samaria penuh Roh Kudus. Nah, ini mengindikasikan pada kita bahwa baptisan Roh Kudus itu penting bagi semua orang Kristen, bagi semua orang percaya, bukan hanya pelayan-pelayan, bukan hanya untuk yang berdiri di mimbar, tidak, ya, tapi Roh Kudus penting. Di ayat 15 di situ bilangnya, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ya, ditegaskan oleh buku ini, karena tak bosan saya ingatkan, buku ini ditulis oleh seorang beraliran Pantekosta karismatik. Roh Kudus, mulai ayat 15, kita memperoleh kesimpulan bahwa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu penting bagi semua orang Kristen. Bukan hanya yang bertugas untuk berkhotbah, tidak, ya. Semua orang percaya perlu baptisan Roh Kudus. Ya, ini pendapat kembali tentang hal-hal yang tadi, ya, bisa kita diskusikan, yang termasuk salah satu ini, ya. Ada teolog yang berpendapat bahwa orang-orang Samaria saat itu belum benar-benar lahir baru, gitu, ya, not truly born again, ya. Ketika Petrus Yohanes datanglah, baru mereka benar-benar lahir baru. Ada yang berpendapat seperti itu. Sekali lagi, ini menimbulkan perbedaan-perbedaan tafsir, ya. Tapi buku ini meyakini karena Filipus orang yang penuh roh dan hikmat, maka aneh saat dia membaptis orang-orang yang belum sungguh-sungguh diselamatkan, sungguh-sungguh bertobat. Kemudian juga ada teolog lain melihat bahwa Filipus tidak mengajar orang-orang Samaria tentang baptisan Roh Kudus. Tapi tafsiran buku ini meyakini
saat Filipus memberitakan Kristus, seharusnya sudah ada di situ tentang janji Bapa. Berdasarkan Kisah Rasul 4 ayat 20. Tidak mungkin secara logika Filipus akan menahan-nahan apa yang sudah dia pelajari lewat para rasul, dari para rasul ya. Nggak mungkin tafsirannya seperti itu ya. Nggak mungkin Filipus menyembunyikan apa yang sudah dia pelajari dari para rasul. Tentu dia akan memberitakan seluruh kebenaran firman Allah. Dan tentu di dalamnya ada pengajaran tentang baptisan Roh Kudus. Nah, kembali ke pertanyaan kita kan, kenapa belum satupun dibaptis Roh Kudus? Itu kan hal yang cukup membingungkan. Ya, di bagian bawah ini, saya lagi tidak ada indikasi bahwa khotbah Filipus tuh deficient atau disalah mengerti. Deficient berarti kurang lengkap atau disalah mengerti. Nggak ada indikasi seperti itu. Jadi kita bisa yakini atau pandang Filipus berkhotbah dengan lengkap seluruh kebenaran yang dipelajari dari Rasul, semua dia sampaikan dan orang-orang Samaria mengerti. Itu ya, oke. Terus, nah ini tafsirannya seperti ini nih. Kalau menurut buku ini, problemnya kenapa orang-orang Samaria tidak dipenuhkan Roh Kudus sampai Petrus dan Yohanes datang. Mungkin karena pengaruh Simon, gitu ya. Dia kembali tentang tafsiran ya. Buku ini sedang menafsirkan nih. Buku ini sedang menafsirkan. Kemudian juga tentang tadi ya, doktrin yang salah dari orang Samaria. Lagi ini cukup membingungkan, membuat kita bertanya-tanya, dan dalam sejarah gereja ini pun kita catat, kita lihat bahwa banyak tafsiran tentang hal ini ya. Oke. Ini tentang apakah sebelum Rasul Petrus dan Yohanes mendoakan orang-orang Samaria, apakah mereka berkhotbah dulu atau enggak? Penulis buku ini meyakini mereka berkhotbah dulu ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan kedua rasul ini ya, berkhotbah, menyampaikan pengajaran. Kembali bagian ini, ayat 17 menyinggung tentang penumpangan tangan. Kita sudah bahas 2 minggu lalu ya, ingat saya 2 minggu lalu kita sudah bahas tentang penumpangan tangan. Ini kembali menyinggung tentang penumpangan tangan. Nah, sama seperti 2 minggu lalu, tentu ada ayat-ayat yang membuat kita bisa yakin bahwa penumpangan tangan bukan faktor kunci, bukan faktor utama mereka dipenuhkan Roh Kudus. Karena kita yakin menurut Efesus 2 ayat 8, anugerah Allah itu kita terima melalui iman, bukan penumpangan tangan, gitu ya. Kemudian Roh Kudus membagi-bagikan karunia itu sesuai dengan keinginannya dia pribadi.
Itu pun menunjukkan bahwa penumpangan tangan para rasul, Petrus dan Yohanes, bukanlah faktor kunci, bukanlah yang utama. It is evident that the touch of the apostle hands simply a means, ya, hanya sarana, hanya alat untuk membangkitkan iman dan pengharapan. Sekali lagi, itu tafsir aman. Jangan liar gitu ya. Kalau kita nganggep seseorang bisa penuh Roh Kudus karena penumpangan tangan, itu tafsiran liar, nggak ada dasar ayatnya gitu ya. Penumpangan tangan, Rasul Petrus, Yohanes merupakan alat atau sarana membangkitkan iman dan pengharapan untuk menerima Roh Kudus. Itu yang tafsiran aman. Sekali lagi kita terus belajar dan belajar supaya tafsiran kita aman, nggak liar. Liar dikit aja biasanya diikuti beranak pinak dengan tafsiran-tafsiran yang makin ngaco ya. Oke, terus, nah ini ya. Apa yang membuat dia sampai Simon menawarkan uang kepada kedua rasul ini? Sedangkan kepada Filipus enggak. Fenomena apa yang membuat sampai Petrus Yohanes begitu dikagumi nih saat ini nih? Sampai si Simon bilang, aku beri kamu uang. Kurang seperti itu kan? Ya kan? Fenomena apa nih? Nah, tafsirannya kalau di sini, fenomena bahasa asing, bahasa roh. Itu yang membuat si Simon ini terpesona ya. Terpesona ini, nggak pernah dia lihat orang ditumpangi tangan, disentuh, terus bisa berbahasa seperti ini, gitu ya. Ya, ini yang membuat sekali lagi tadi ya, berani keluar uang. Nah, pertanyaannya juga, kenapa? Nanti kita lihat di sini ya. Kenapa sih itu mau kasih uang? Kalau tafsiran buku ini, supaya dia kembali dihormati. Kan dia sejak Filipus mengadakan mujizat kan, dia nggak lagi dihormati tuh. Orang-orang pada kagum sama Filipus. Ya, dia pengen lagi nih jadi orang yang terpandang, orang yang dikagumi gitu ya. Nah, ini berarti kita bahaya nih. Apa yang dikagumi nih? Berarti dia kagak bertobatnya belum full ya, Pak? Nah, itu salah satunya tuh Mama Rini bilang, oh berarti saat itu belum bertobat nih, belum lahir baru si Simonnya. Bisa melakukan hal seperti ini, bahkan tegurannya keras banget ya. Petrus bilang seperti ini kan, ayat 20 ya. Binasalah. Binasalah. Kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Kan kata binasa ini ya menunjuk neraka, kata binasa ini. Ya, oke, nanti kita sama-sama diskusikannya. Nah, ini kembali diulang lagi 17, 18, ingin menegaskan bahwa Petrus Yohanes tuh alat. Dia tidak punya otoritas untuk memastikan bahwa saat seseorang ditumpangi tangan oleh mereka, pasti penuh Roh Kudus. Enggak. Gitu ya. Jadi saat orang atau pendeta bisa bilang, saat kamu saya doakan, pasti kamu penuh Roh Kudus. Nah, itu udah nggak ada dasar Alkitabnya tuh. Itu udah narsis namanya tuh ya. Bukan narsis jemaat kita, bukan narsistik gitu ya. Udah
Apa narsistik bahasa Indonesianya, nanti si Niar bisa tambahin tuh di chat, bisa Niar ya. Apa bahasa Indonesianya narsistik tuh ya? Saat seorang pendeta bisa bilang, lu pasti penuh Roh Kudus kok gua doain. Wah, narsis itu udah pasti ya. Karena sekali lagi itu janji Bapa, bukan janjinya manusia, bukan janjinya para rasul ya, janji Bapa. Murid-murid, para rasul hanya alat si Tuhan ya. Merely hanyalah agent-agentnya Roh Kudus ya, agent-agentnya Kristus, agent-agentnya Allah Bapa. Supaya para rasul ini mendoakan, mendorong, membangkitkan iman, pengharapan, agar orang-orang percaya ini bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan di paragraf berikutnya ini, tidak ada indikasi bahwa seseorang harus ditumpangi tangan dulu baru penuh Roh Kudus. Buktinya di Kisah Rasul 2 ayat 4, 120 orang kurang lebih terima Roh Kudus tanpa penumpangan tangan. Demikian pula di rumah Kornelius, Kisah 10 ayat 44, nggak ada penumpangan tangan. Ada juga di Galatia 3 ayat 2. Kemudian di Kisah Para Rasul 9 ayat 17, bukan hanya para rasul yang melayani penumpangan tangan. Ananias, orang layman seperti jemaat ya, pelayan biasa dari Damaskus, menumpangkan tangan atas Paulus. Nah, berarti kita bisa lebih mengerti, serba-serbi bisa dibilangnya, penumpangan tangan. Puji Tuhan. Ya, ditafsirkan di sini bahwa penumpangan tangan hanyalah alat, sarana, welcoming, menyambut orang-orang percaya yang baru. Dan tadi ya, sudah kembali diulang-ulang, mendorong atau membangkitkan iman, pengharapan mereka menerima Roh Kudus. Ya, ini tadi saya sudah singgung alasan Simon ingin membayar kemampuan tadi ya. Ini udah salah ini kan, salah kaprah Simonnya. Dia pikir Petrus Yohanes punya kemampuan untuk memastikan seseorang penuh Roh Kudus. Kan udah salah kaprah benar ya kan? Padahal Simon atau Petrus dan Yohanes nggak punya kemampuan seperti itu. Tapi karena salah ini ya, salah persepsi, sehingga berpikir Simon punya kemampuan itu dan dia ingin bayar. Si Simon ini pengen juga punya kemampuan saat dia mendoakan seseorang itu penuh dengan Roh Kudus. Tentu tadi ya sudah disinggung, itu hubungannya dengan restore his prestige, restore his leadership. Dia ingin kembali dianggap, dikagumi oleh orang-orang Samaria saat itu. Tapi syukur pada Tuhan, ada harapan gitu ya, tidak entirely hopeless, tidak sepenuhnya tanpa harapan, sebab ada perintah untuk bertobat ini ya, repent ya, ada perintah untuk bertobat, berarti ada harapan untuk Simon bertobat. Nah, apakah Simon bertobat? Nah, itu kembali jadi misteri ya, nggak dijelaskan. Nah, kan di sini ada beberapa tafsir kan. Ada yang bilang ayat 24, jawab Simon, hendaklah kamu berdoa. Nah, doanya itu nggak sungguh-sungguh, hanya takut doang, hanya takut akan judgment ya, afraid of judgment. Jadi nggak sungguh-sungguh tuh saat dia minta doa tuh, ayat 24.
Tapi ada yang menafsirkan mereka, yaitu Rasul Petrus Yohanes, sama-sama berdoa dengan Simon. Jadi ada pemulihan. Nah, ini ada yang menafsirkan seperti itu. Tadi kan tapi menurut sejarah gereja, nama Simon tuh jadi jelek udah ya. Nah makanya kalau kita secara logika sih kemungkinan besar Simon nih ujung-ujungnya tetap dalam dosanya gitu ya. Kalau kita secara logika, karena dalam buku tafsir satu lagi, NKJV itu ya, Bible Study, muncul istilah dalam gereja Simoni. Muncul istilah Simoni. Simon ditambah Y. Simoni. Itu ada istilah di gereja Katolik kali sekarang, mungkin masih ada ya. Pokoknya di gereja abad mula-mula itu muncul istilah Simoni yang menunjuk kepada perbuatan tadi ya, membeli karunia, membeli mujizat. Tadi di buku Pak Weweh juga dikatakan bahwa dalam sejarah gereja Simon menjadi lambang dari musuh kekristenan. Jadi ya tadi ya, kembali tafsiran nih. Ada yang berkata benar-benar bertobat saat itu Simon. Ada yang berkata, ada yang menafsirkan bahwa Simon saat itu hanya karena takut, jadi ya berdoa, minta doa. Oke, udah sampai ayat 24, terakhir 25. Di sini hanya menarik sih ini aja ya. Kisah 8-25, terakhir kali Lukas menyebut nama atau mendaftarkan aktivitas Yohanes, Rasul Yohanes ya. Kalau Petrus masih disebut. Sedangkan nama Yohanes sudah hilang nih. Sejak kisah 8 ayat 25. Ya, oke. Silakan Pak Wewe. Diskusi. Oke, terima kasih, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Pak Wewe. Ya. Perlu mengganti namanya papanya Tian kali ya? Jadi gimana nih? Saya ganti namanya ya, Bung. Jangan sampai kau ganti Simon jadi Yudas, Kak. Simon aja namanya. Itu Simon yang lain, Kak. Simon yang bantuin pikul salibnya Yesus. Udah, itu. Kalau Simonnya Kak Suci mah baik. Puji Tuhan. Ya, gimana yang lain? Sudah jelas semua? Sudah pinter? Saya tanya nih satu-satu nih. Amin. Amin. Biasanya kalau udah nggak ada yang bertanya, biasanya udah pada ngerti. Biasanya Udah. gitu. Kalau di sekolah kan gitu, pada pintar. Tanya nih. Pintar ujian, terus wisuda gitu ya, We? Kapan nih ujian? Ya, organisasi apa dari BS kita malam ini ya banyak hal lah gitu ya. Jadi dari BS ini Kita. kadang cuma baca aja jadi nggak paham benar gitu ya. Tapi kita mengupas di Bible Study jadi benar-benar paham gitu. Maksudnya dari segi penulisan luar biasa banget gitu ya. Maksudnya tadi di kisah 1 ayat 8 dibilang setelah di Yerusalem, selanjutnya ternyata Samaria. Oh, ternyata
hubungannya di situ gitu. Jadi baru ngeh gitu ternyata. Jadi hanya pelajaran banget gitu. Bukan hanya pelajaran aja sih, tapi berkat gitulah ya untuk saya, dan saya percaya juga teman-teman semua diberkati itu. Jadi lagi apa ya, terpesona gitu bahwa apa yang diilhamkan Roh Kudus melalui firman Tuhan di Alkitab benar-benar membuat kita semakin wow gitu, maksudnya hebat banget gitu. Ternyata ngapain kok Samaria dulu, dan akhirnya nanti sampai ke dibilang di situ di 1 ayat 8 ke ujung dunia. Mungkin teman-teman banyak yang masih agak ada yang belum tahu gitu ya, tapi sedikit saya berbagi, maksudnya pernah dengar khotbah gitu. Kenapa di ujung dunia? Yaitu karena saat itu yang berkuasa adalah Roma gitu. Jadi Roma itulah ujung dunia gitu. Kenapa ada surat Roma di Roma? Roma itulah yang saat itu semua berkumpul, semua dari segala bangsa lah ya. Ada yang berbisnis atau apa. Jadi pusat pemerintahan dulu ada di Roma. Jadi kenapa Roma menjadi tujuan utama gitu? Ternyata nubuatan dari. Terus tadi yang Bung Semi bagikan bahwa setelah penganiayaan, yaitu kita kan kemarin di Kisah Rasul awal-awal itu hari Pentakosta itu kan ada yang dari Kirene, ada yang dari Antioquia, dari seluruh dunia lah berkumpul di Yerusalem, yang salah satu pendeta menafsirkan bahwa itu sekitar 1 jutaan orang gitu di situ. Mungkin saat ada penganiayaan di Yerusalem, ternyata itu ada maksud Tuhan gitu, mempermuliakan Tuhan, karena setelah penganiayaan itu mungkin kalau di Yerusalem tenang-tenang aja, nggak ada penganiayaan gitu, ya mungkin orang ya tinggal aman di situ, makan ya minum ya bersekutu sama-sama, akhirnya ya nggak menyebar gitu. Tapi dengan ada penganiayaan, mereka ada yang pulang kampung, ada yang pergi ke pelayanan ke beberapa negara. Nah itulah, jadi dengan BS ini saya sih itu maksudnya bersyukur banget. Jadi ternyata di balik penganiayaan ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan gitu. Agnes bertanya, Bung, ada cerita kelanjutan tentang Simon kah? Kitab lain? Nanti kita tanya sama Esa Soru nih kayaknya. Guru besar ya? Kok dia apa juga sampai bisa digali, sampai pelajaran IPA pun digali dia, aduh. Dia otaknya kegedean. Perutnya kali. Perutnya. Simpanan Ada yang mau berbagi atau ada yang mau bersaksi? Bersaksi di grup BS ya. Yang baru bersaksi gue doang nih. Ayo. Oke, ada yang mau tambahkan atau kita sudahkan? Aku kemarin nggak sengaja baca artikel tentang penumpangan tangan nih, teman-teman, dari satu buku gitu yang bilang kurang lebih sama ya sama bahan BS kita malam hari ini. Dia bilang kalau seorang Kristen yang begitu mendewakan penumpangan tangan hamba Tuhan, kan ada beberapa orang misalkan sakit keras nih, wajib pendetanya datang, tumpang tangan, berdoa untuk orang tersebut, baru dia yakin penyakit akan sembuh gitu. Dia menyamakan orang yang begitu mendewa-dewakan penumpangan tangan hamba Tuhan itu tidak lebih menganggap hamba Tuhan itu seperti dukun menurut dia gitu. Karena bukannya anti penumpangan tangan, tapi menurut dia penumpangan tangan itu adalah bukti kesehatian pendeta itu sedang bersehati berdoa bersama jemaat yang ditumpangi tangan itu memohon belas kasihan Tuhan. Jadi jangan sampai ada seorang Kristen yang berlebihan, misalkan suatu hari sakit keras, kalau pendetanya belum datang tumpang tangan, merasa belum afdol gitu sama
kayaknya penyakitnya belum disembuhin nih, soalnya Ibu Gembala cuma doanya lewat telepon, nggak datang langsung gitu. Atau saya nggak bisa dipenuhi Roh Kudus kalau Ibu Gembala sendiri belum menumpangkan tangan ke kepala saya gitu. Sedangkan penumpangan tangan itu adalah bukti kesehatian hamba Tuhan itu sedang bersama-sama berdoa dengan menumpang tangan, memohon belas kasihan Tuhan. Kalau yang artikel aku baca itu sih gitu. Semoga teman-teman juga diberkati. Makasih Agnes. Sama-sama Karin. Oke, yang lain? Silakan. Kalau kita sudahi. Oke, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Bung Semi. Pelayanannya, Tuhan berkati. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Nanti saya minta Niar ya tutup dalam doa. Ya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah menerima banyak dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami terima pada malam hari ini ya Tuhan, dapat berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami semakin mengerti ya Tuhan Yesus dengan segala keinginan-Mu ya Tuhan, dengan segala jalan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi para pelaku firman ya Tuhan, dan menjadi berkat ya Tuhan dari pelajaran hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat Bung Semi yang telah memberkati kita. Terima kasih pakai Bung Semi ya Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima banyak pelajaran ya Tuhan mengenai firman-Mu dalam kehidupan kekristenan kami. Juga berkati ya Tuhan kami semua yang datang pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari malam hari ini tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih ya Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan, dan kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Makasih Niar. Malam. Selamat malam semuanya.